Selamat malam semuanya, kembali lagi di channel Keskisis. Gimana kabar kalian? Aku harap kalian hari ini baik-baik aja. Kali ini aku akan menceritakan kasus pembunuhan terbesar di Korea Selatan. Cerita kasus ini berawal dari hilangnya 5 bocah anak yang secara misterius saat mereka mencari kodok di gunung. Kasusnya juga sempat mengebohkan warga Korea Selatan di tahun 1991 sampai 2002. Dan hingga saat ini, pelaku pembunuh 5 bocah anak ini belum ditemukan. Oke, langsung aja ke ceritanya. Let's go to the intro. Kasus ini terjadi pada tanggal 26 Maret 1991 dan bertepatan dengan hari pemilihan kepala daerah di Korea Selatan. Sehingga seluruh kegiatan sekolah dan kantor diliburkan. Karena biasanya di Korea Selatan itu tempat pemungutan suaranya di sekolah. Jadi kayak SD, SMP, SMA mereka diliburkan dan gedung-gedung sekolah mereka digunakan untuk tempat pemungutan suara. Ya karena hari libur namanya juga masih anak-anak kecil, masih SD, pasti mereka akan main keluar. Di cerita ini awalnya ada 6 bocah anak dan semuanya bersekolah di SD Seongso di Daegu. 6 anak ini ingin bermain ke Gunung Waryong yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Nama gunungnya adalah Gunung Waryong. Gunung ini gunung setinggi 300 meter. Dan menurut warga setempat, gunung ini bukan gunung yang besar. Mereka juga sangat familiar dengan gunung ini dan biasanya digunakan warga sekitar untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kalau ada yang mau olahraga, pasti ke Gunung Waryong. Anak-anak yang mau main-main nangkap kadal, serangga, dan hewan-hewan yang kecilnya, pasti ke Gunung Waryong juga. Tadi kan aku udah bilang ada 6 anak yang ingin pergi ke Gunung Waryong. Tapi salah satu anak di antara mereka belum sarapan. Ya namanya anak kecil ya, masih lugu-lugu, belum sarapan, pulang ke rumah dan sarapan. Satu anak ini berpisah dan 5 anak ini langsung berangkat ke Gunung Waryong. Dan sebenarnya anak-anak ini pergi ke Gunung Waryong ini untuk mencari salamander, bukan kodok. Tapi entah gimana ceritanya, di media Korea Selatan mengubahnya menjadi kodok. Maka dari itu kasus ini disebut kasus kodok. Yang sebenarnya mereka ini mencari salamander, bukan kodok. Dan mulai saat itu, 5 anak ini hilang secara misterius. Dan sangat beruntung untuk anak yang belum sarapan, selamat dari kejadian ini dan tidak menjadi korban dari kejadian ini. Foto 5 anak beserta usia dan namanya akan aku tampilkan di sini. Usia mereka berbeda-beda dari 9 tahun yang paling muda sampai 13 tahun yang paling tua. 5 anak ini diketahui pergi sekitar jam 9 pagi sampai malam hari mereka tidak kunjung pulang. Ya orang tua mana kan yang nggak khawatir kalau anaknya keluar rumah dari pagi sampai malam hari nggak pulang-pulang, apalagi masih bocah. Akhirnya orang tua mereka memutuskan untuk mencari anak mereka. Namun hingga sampai pencarian selesai, orang tua mereka ini tidak menemukan akan tanda-tanda keberadaan mereka. Dan mereka memutuskan untuk menghubungi polisi dan polisi pun datang. Tapi seperti yang sudah aku bilang dari tadi, hari itu bertepatan dengan hari pemilihan kepala daerah. Banyak polisi yang ditugaskan untuk mengamankan acara tersebut. Sehingga penyelidikan pertama ini tidak dilakukan secara maksimal. Ada sih beberapa polisi yang datang melakukan pencarian di gunung. Tapi meski sudah dilakukan pencarian oleh pihak kepolisian, polisi ini juga tidak menemukan akan keberadaan 5 orang anak ini. Setelah mengumpulkan beberapa saksi, polisi pun mulai menanyakan beberapa pertanyaan ke saksi. Namun para saksi ini tidak melihat keberadaan 5 anak ini. Mereka hanya melihat saat pagi hari. Jadi kayak berangkatnya, tapi siang dan sorenya mereka tidak lihat. Untungnya ada salah satu bocah bernama Ham Song Hoon yang juga pergi ke gunung untuk menangkap salamander juga bersama teman-teman mereka. Jadi mereka ini kayak berkelompok gitu, pergi ke gunung dan mencari salamander. Di sela-sela mencari salamander, dia sempat mendengar 2 kali jeritan dengan jangka waktu 10 detik. Jeritan pertama, 10 detik kemudian jeritan kedua. Dan itu diperkirakan sekitar 11:30 siang. Karena nggak menemukan titik terang, kasus ini pun terdengar sampai ke Presiden Korea Selatan. Dan waktu itu Presiden Korea Selatan adalah Roh Tae-woo dan beliau langsung memerintahkan 300.000 personil tentara dan polisi untuk mencari anak ini ke seluruh penjuru Korea. Dan selama pencarian ini dibantu dengan pemberitahuan pencarian langsung dari TV. Bahkan orang tua mereka ini rela meninggalkan pekerjaan mereka untuk melakukan perjalanan di seluruh negeri untuk mencari anak-anak mereka. Walaupun sudah dikerahkan tentara dan polisi sebegitu banyaknya, polisi dan tentara pun tidak menemukan keberadaan mereka. Pencarian pun berakhir sia-sia. Karena saking terkenalnya kasus ini dan diberitakan di mana-mana, mulai muncul teori-teori yang aneh. Ada salah satu teori yang sampai saat ini aku nggak paham.
Karena ada salah satu psikolog terkenal di Korea Selatan, beliau bernama Kim Ga-won. Bapak Kim Ga-won ini bilang seperti ini. Sepertinya pembunuh kelima anak ini adalah ayah Kim Yo-gyu. Dia membunuh 5 anak itu dan dikubur di sekitar rumahnya. Dan setelah ucapan itu, rumah Kim Jong-yu dilakukan pemeriksaan. Seluruh sudut rumahnya diperiksa oleh polisi. Namun, polisi tidak menemukan barang bukti untuk membuktikan kalau pembunuhnya adalah ayah Kim Jong-gyu. Udah anak hilang, dituduh sebagai pembunuh. Betapa sedihnya orang tua mereka. Pencarian tetap dilakukan oleh pihak kepolisian dan sukarelawan oleh orang-orang sekitar, tapi belum ditemukan hingga 11 tahun kemudian. Sebelas tahun kemudian, jadi di tahun 2002, saat itu ada ibu-ibu yang hendak memetik buah pohon ek di Gunung Waryong. Buah ek itu kayak ini loh, kalau kalian pernah nonton film Ice Age, ada tuh tupek kecil yang sering bawa kacang gitu kan. Tapi bukannya menemukan buah ek, ibu ini malah menemukan sesuatu yang aneh dan menyeramkan. Karena aneh, dia pun manggil polisi untuk memeriksa. Setelah diselidiki oleh kepolisian, ternyata yang ditemukan adalah kerangka 5 anak yang sudah lama hilang. Seharusnya kalau sudah menemukan kerangka, polisi harusnya menyelidiki secara dalam. Tapi bukannya melakukan penyelidikan secara mendalam, polisi justru langsung menyimpulkan kalau anak-anak ini meninggal bukan karena pembunuhan, tetapi karena kedinginan. Tapi menurut warga setempat ini nggak masuk akal. Gunung Waryong ini bukan gunung yang besar dan asing. Jadi warga setempat kalau ke Gunung Waryong itu kayak ke supermarket depan rumah. Dan tempat ditemukannya kerangka-kerangka ini cukup dekat dengan rumah anak-anak ini. Ketika kerangka-kerangka anak-anak ini dicocokkan, ditemukan beberapa bekas luka di kerangka mereka. Yang pertama, di tengkorak Woo Chel-won ditemukan beberapa lubang seperti di gambar. Ada satu lubang yang cukup besar dan beberapa lubang kecil. Lubang-lubang ini seperti bekas tusukan benda tajam. Tengkorak Kim Jong-sik juga ditemukan dengan kondisi yang aneh. Di atas mata kanannya ini ditemukan retakan-retakan bekas hantaman atau tonjokan yang cukup keras. Tidak hanya itu, tangannya juga patah. Dan para ahli menjelaskan luka ini seperti bukan karena jatuh, tetapi menahan pukulan seseorang. Jadi kayak ada yang mau mukul, terus dia tahan, patah tulang. Dan tengkorak Kim Yong-gyu ada bekas retakan seperti ditonjok berulang-ulang kali dengan kepalan tangan. Sedangkan 2 tengkorak lainnya, punyanya Park Chan-in dan Cho Ho-yeon, tampak biasa-biasa. Tidak ditemukan bekas-bekas luka atau bekas pukulan. Dari hasil pemeriksaan tengkorak mereka, diperkirakan ada satu pembunuh yang terlibat. Dan ditemukan juga selongsong peluru bersama dengan kerangka-kerangka 5 orang anak ini. Tetapi biasanya emang sering ditemukan selongsong peluru di daerah situ, karena di daerah itu dekat dengan tempat latihan tentara menembak. Dari situ ada beberapa orang yang beranggapan kalau 5 anak ini korban salah tembak. Jadi satu salah tembak terus mati, daripada ketahuan bunuh aja sekalian semua. Dari situ ada beberapa orang beranggapan kalau 5 orang anak ini adalah korban salah tembak. Tapi ini nggak mungkin, karena di hari itu adalah bertepatan dengan pemilihan kepala daerah. Jadi seluruh tentara ini dikirim untuk menjaga acara ini. Jadi tidak ada latihan penembakan di hari itu. Setelah dilakukan penelitian oleh para ahli bilang seperti ini. Pelaku pembunuh ini bukan pembunuh yang biasa. Dia sangat brutal dan berbahaya. Dia itu psikopat. Bisa jadi korbannya bukan hanya 5 orang anak ini. Namun kasus ini seakan tidak diselidiki dengan efektif karena sampai saat ini sang pembunuh tidak diketahui identitasnya. Tapi bisa jadi pelaku ini ketangkap bukan karena kasus 5 anak ini. Bisa jadi kasus pembunuhan lainnya. Di tahun 2006, masa kasus ini telah habis dan dinyatakan kadaluarsa. Sehingga jika kasus ini dapat dipecahkan atau pelaku dapat tertangkap, negara tidak dapat menghukum si pelaku. Tapi tunggu sebentar, aku punya teori sendiri. Masih ada beberapa hal yang janggal buat aku. Kalau ada satu pembunuh yang terlibat, gimana caranya satu orang ini melawan 5 anak? Kalian bisa bayangin kan, gimana susahnya menangkap anak-anak kecil, satu aja susah, ini 5. Kan bisa jadi 2 ketangkep, 3 kabur, atau 2 ketangkep yang 3 kali bisa kabur. Atau dia nangkap 3, yang 2 bisa kabur. Atau mungkin pelaku pembunuh ini lebih dari 1 orang. Dan aku juga punya teori sendiri, ya bisa aja salah, bisa aja benar.
mungkin si pelaku ini nggak ngelakuin pembunuhan di Gunung Waryong, tetapi dia menculik 5 anak ini saat mereka bermain di Gunung Waryong dan dibawa ke suatu tempat, dan disitulah mereka disiksa lalu dibunuh. Tadi kan aku udah bilang, pencarian polisi dan tentara di Gunung Waryong kurang efektif. Kayak ini deh, semisal kalau ada barang kalian yang hilang dan kalian cari barang itu di satu tempat, tapi di tempat itu kalian tidak menemukannya, pasti kalian juga berpikirkan buat mencari di tempat yang lain. Kemungkinan ya sama, kayak kalian. Polisi dan tentara berpikir kalau pencarian di Gunung Waryong ini sudah cukup karena nggak menemukan apa-apa. Nah, setelah itu pelaku menguburkan jasad 5 anak ini di Gunung Waryong. Kalau semisal 5 anak ini dibunuh di Gunung Waryong, menurutku saat pencarian pasti ketemu. Saat itu juga kan kayak ada jejak darah, dan pasti polisi tentara kan juga punya anjing pelacak. Ya itu sekedar teori konyolku aja sih. Tapi kalau kalian punya teori-teori sendiri, langsung aja komen di bawah. Karena saking hebohnya tragedi pembunuhan 5 anak ini, kasus ini sempat dijadikan film berjudul Comeback Frog Boys di tahun 1992 dan Children di tahun 2011. Nah, itu tadi adalah cerita kasus dari The Frog Boys, pembunuhan 5 anak yang pelaku pembunuhannya belum terungkap hingga saat ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini dari awal hingga selesai. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan tentang info-info terbaru dari channel kita. Terima kasih untuk kalian semua. Stay healthy, stay alive, and to be awesome together. Bye.